Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah kewirausahaan. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keberkahan selalu. Nah, kita akan menjelaskan dalam pertemuan kali ini adalah pengertian konsep dasar serta jiwa kewirausahaan. Hakikat konsep dasar kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Ini ada beberapa kata kunci di sini ya. Dimulai dari kemauan, kemudian mewujudkan gagasan dan inovatif, ya, sesuatu yang terbaru. Kemudian ditunjang oleh kreativitas. Seorang wirausaha tidak hanya dapat berencana atau berkata-kata saja atau omong besar saja, tetapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Pertanyaan yang sederhana yang sering kita tanya, siapa sih di antara Anda atau kita semua yang tidak ingin sukses? Kalau dijawab, semuanya akan berpikir atau menginginkan sukses, termasuk orang tua Anda tentunya. Menguliahkan Anda, menyuruh Anda kuliah itu untuk berharap di kemudian hari menjadi seseorang yang sukses. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan tantangan apapun profesinya. Jadi kebetulan Anda itu bergerak di bidang kesehatan. Tidak salah Anda berwirausaha. Ya. Berkali-kali kita katakan bahwa sukses itu adalah di bidang apapun. Kebetulan Anda di bidang kesehatan. Kalau sukses di bidang kesehatan, syukur. Tetapi kalau misalnya Anda tidak bergerak di bidang kesehatan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Yang jelas, kita di dalam hidup ini harus sukses tentunya. Hakikat pentingnya kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ini salah satu pendapat orang ya, ahli yang menyatakan demikian. Kewirausahaan adalah satu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Jadi, untuk memulai dan mengembangkan usaha. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru. Ini penting menjadi catatan. Kadang-kadang kita cuma meniru-niru saja dan ikut-ikutan, ini tidak bagus. Dan harus berbeda, ada inovasi yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Contoh, lagi booming beberapa tahun yang lalu tentang batu akik. Semuanya ikut bisnis batu akik. Memang tidak salah, tetapi suatu saat itu akan ditinggalkan orang. Misalnya ada sempat juga booming tentang es kepal semua. Sekarang itu ada es yang ada bubble-nya, es bubble semua. Jadi ini menuntut kreativitas ya. Harusnya kita sudah memikirkan apa yang bisa kita kembangkan di Bengkulu, yang potensinya banyak di Bengkulu. Misalnya sekarang ini lagi COVID ya, lagi pandemi COVID misalnya. Bisa tidak kita membuat suatu es dengan inovasi yang disitunya di dalam es itu mengandung sesuatu yang bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Contoh nyata yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat es yang ada kandungan senyawa bioaktifnya. Misalnya kelor misalnya. Kita manfaatkan. Kita tahu daun kelor itu sangat bermanfaat untuk imunitas tubuh. Atau bahan-bahan
tanaman obat lain yang bisa kita kombinasikan di dalam minuman tersebut. Nah, ini akan ditunggu-tunggu kreativitasnya. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ingat, ini adalah kita menginginkan. Kita tahu bahwa setiap pagi itu suasana pagi, matahari itu akan bersinar tidak sama dengan yang kemarin. Mungkin hari ini agak mendung, kemarin cerah, dan seterusnya. Nah, itulah harus ada sesuatu yang baru. Itu di alam sudah menjadi sunatullah. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya ya di Bengkulu banyak sekali contoh yang mungkin bisa kita kembangkan sesuai dengan bidang kita masing-masing, tidak peduli ya disiplin ilmu kita di kesehatan ya. Yang penting itu adalah ada upaya untuk menekuni itu. Kalau misalnya di Bengkulu ini kan ada batik besurek, ya. Ini pernah terjadi atau Bapak lihat malah yang berkembang itu di Pekalongan, bukan di Bengkulu. Padahal yang jelas batik itu dipakai semua orang dan coraknya atau motifnya bagus, tapi kenyataannya yang berkembang justru di Jogja, di Pekalongan, dan ini menjadi sesuatu yang kurang menguntungkan bagi kita, terutama di Bengkulu. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Jadi kita kalau memenangkan persaingan itu mau tidak mau kita membuat sesuatu yang baru melalui upaya atau inovasi yang terus-menerus, tidak bisa ya. Nah, kita tahu batik besurek itu sudah banyak kita kembangkan ya. Atau makanan yang lain yang mungkin ada di Bengkulu seperti sempat kita ciptakan kue tat ya. Kue tat itu dari dulu seperti itu. Nah, kita kembangkan, kita coba kembangkan misalnya ya salah satunya kue tat motif bunga rafflesia misalnya ya, dengan keunggulan tertentu. Kita tahu bahwa batik besurek itu sudah dikembangkan bermacam-macam, harus kita inovasi. Nah, sekarang ini tugas kita misal ya, kita buat desain yang kekinian yang menjaring atau orang anak muda ya ABG itu senang menggunakan misalnya batik besurek tersebut. Nah, selama ini kan kita tahu misalnya kaos. Adakah kaos yang bermotif batik besurek? Nah, jangan ditanya kalau misalnya di Jogja itu motif wayang sungguh luar biasa, banyak sekali batik atau kaos yang bermotifkan wayang. Ini salah satu contoh saja yang potensi kita lakukan. Nah, kewirausahaan itu apa? Itu memang awalnya cikal bakalnya itu ada dari entrepreneurs, orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai, mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang ini, ya. Ini yang harus kita ini. Ini berasal dari kata entreprendre, ya, dari bahasa Prancis yang artinya sebuah usaha yang berani dan penuh resiko atau sulit. Nah, ini kadang-kadang kita tidak mau mengambil resiko, takut Pak, takut rugi. Nah, ini mumpung sebagai mahasiswa ya, kita harus berupaya semaksimal mungkin, karena kadang-kadang kita sebagai mahasiswa itu merasa malu, padahal kita tahu lagi kuliah itu sesuatu yang mungkin kita bisa belajar melalui proses belajar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang baik ya. Kita jangan pernah malu, kita berusaha, mulailah semasa mahasiswa ini. Nah, ada beberapa pendapat ya, apa sih kewirausahaan itu
ya, asal dari entrepreneurship itu. Menurut Drucker ini, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, kadang kita tidak terpikir ya bahwa kita di dalam hidup ini harus berusaha. Mungkin Anda melihat barang yang sering Anda pakai, Anda pegang, ya. Misalnya HP. Zaman awal saya punya HP itu besar sekali, ya, besar. Kalau sekarang itu HP itu sangat tipis dan layarnya bisa lebar. Kalau dulu layar ya sangat kecil sekali dan susah dan hanya bisa menerima SMS. Nah, itu adalah upaya yang terus-menerus inovasi sampai sekarang. HP itu sangat luar biasa dan bisa kita pakai dengan nyaman. Intinya adalah membantu. Nah, kalau sudah kondisi itu sudah kita penuhi, maka orang akan mendapatkan sesuatu dari itu, ya. Bahkan ke depan itu tidak hanya 4G lagi, itu insya Allah itu ke depan itu sudah 5G. Nah, pendapat yang lain, kewirausahaan itu adalah proses kreatif. Ya, ada intinya adalah ada proses di situ, ada kreativitas di situ untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Ini menurut Robert T. Hisrich, ya. Nah, ini ya jadi proses kreatif. Kemudian pendapat berikutnya, ya, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ya, jadi kehidupan kita, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, sangat dituntut kita berpikir kreatif dan inovatif. Ya. Kita tahu kondisi pandemi ini banyak orang yang awalnya bisa bekerja, sekarang tidak bekerja, dan itu seluruh dunia. Nah, itu menuntut kreativitas. Kebetulan sekarang ini banyak ya peluangnya itu justru di teknologi informasi atau sistem informasi ya. Tapi tidak salah, kita siapkan produk-produk kreatif yang kira-kira orang tidak pernah putus dari itu. Misalnya soal makanan atau kuliner. Itu selama menjadi manusia, selama kita masih menjadi manusia, pasti tidak akan lepas dari yang namanya makanan. Kewirausahaan merupakan suatu sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Itu beberapa pendapat yang disampaikan baik ahli dari luar atau di dalam kita di Indonesia. Nah, proses kewirausahaan itu apa saja? Menurut Carol Nur, ya, proses kewirausahaan itu diawali dengan inovasi. Ini awalnya inovasi atau membuat sesuatu yang baru. Nah, kita sebetulnya tidak usah repot-repot, kita berusaha ATM, ya. Amati, tiru, ya, ATM, ya, modifikasi. Itu sesuatu cara ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi itu sesuatu yang baru nanti muncul di situ. Ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi. Misalnya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Lingkungan ini yang memicu, ya, misalnya kondisi sekarang pandemi ini harus berupaya semaksimal mungkin, kondisinya lingkungan yang tidak memungkinkan dan kita harus berjuang tetap hidup. Kemudian keluarga. Nah, keluarga ini ya kita harus memang orang ya kalau kita lihat ya
orang yang keluarganya sejak awal berbisnis, biasanya ada kecenderungan anak-anaknya dia itu akan berbisnis. Contoh, maaf ya, orang Arab atau orang China itu memang keluarganya dari awal itu disiapkan untuk bisnis. Maaf, kadang-kadang di dalam kandungan aja sudah berbisnis ya. Kadang-kadang ceritanya sering muncul seperti itu. Mulai kecil dia sudah dibiasakan di toko, dan walaupun dia sudah kebetulan ada teman yang kuliah ya di luar negeri, tetapi tetap dia berbisnis ya. Dia mengatakan kami bisa atau saya bisa sekolah sampai ke luar negeri itu karena bisnis. Akhirnya dia mengembangkan bisnis itu semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga itu organisasi. Bagaimanapun usaha itu harus terorganisir dengan baik gitu ya tentunya. Nah, proses kewirausahaan itu bagaimana memulainya? Nah, dimulai itu dengan niat ya. Niat itu memang di dalam hati ya. Niat di dalam hati, tapi harus kita wujudkan. Seperti kita mau sholat itu di dalam hati niatnya. Tapi kalau niat terus itu tidak bisa kita kategorikan kita melakukan sholat. Tapi berniat di dalam hati, lakukan mulai dari wudhu sampai laksanakan sholat. Nah, termasuk wirausaha. Jangan nunggu besok, lusa. Nah, ada istilah kita itu kelak ajo ya, kelak dan kelak ya. Nah, itu kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau seperti itu. Diniatkan saya pengen menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang berhasil. Lakukan dari hal yang kecil, keberhasilan yang kecil-kecil saja ya. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu ternyata berhasil, nah itu akan contoh misalnya ya, salah satu contoh dimulai dari keberhasilan kecil. Misalnya kebetulan HP kita agak hang misalnya, kita coba-coba, kita lakukan sesuatu ya, kalau perlu cari di YouTube dan lain-lain. Biasanya kalau kita berhasil memperbaiki HP itu ada kebahagiaan di situ. Nah ya, kemudian yang berikutnya adalah melihat peluang usaha. Nah, kondisi pandemi sekarang ini ya, seperti Bapak katakan di awal, pandemi ini berhubungan dengan kesehatan. Pandemi ini ada banyak pendapat bahwa kita harus memacu imunitas kita. Ya, imunitas apa? Yang paling utama itu adalah dari makanan. Ya, makanan yang baik, makanan yang sehat dengan kandungan gizi yang cukup lengkap ya. Nah, ini sederhana saja. Makanan itu ada sumber proteinnya, ada sumber karbohidratnya, ya, ada sumber serat, vitamin, dan mineral ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu peluang kita ya. Bapak katakan selama kita masih menjadi manusia, tetap kita butuh makan. Nah, ini kan peluang usaha bagi. Nanti brand image-nya bagaimana? Anda yang bergerak di bidang kesehatan sudah barang tentu ya harus disiapkan untuk itu. Misalnya kita selain sehat, steril dan lain-lain, Anda kan mengerti gitu, tentang masalah kesehatan ya, protokol kesehatan itu. Anda lakukan seperti itu. Dan seperti yang Bapak katakan, kalau bikin minuman atau itu minuman yang sehat, banyak produk minuman yang bisa kita kembangkan, terutama di Bengkulu ini. Misalnya tadi sudah Bapak sebut daun kelor. Ada juga daun yang berpotensi obat lagi, seperti yang sering dilakukan dulu ibu-ibu kita atau orang tua kita kalau membuat kue ya, mewarnai dengan daun pandan. Pernah Anda mendengar ya yang MLM itu ya, multilateral marketing itu, tentang klorofil ya, salah satu bahan ya, sediaan meningkatkan nutrisi kita. Nah, klorofil apa bedanya dengan daun pandan yang kita bisa peroleh di sekitar kita?
Daun pandan kita bisa jadikan. Kenapa harus kita ganti dengan pewarna yang tidak punya nilai? Daun pandan yang jelas dia mengandung klorofil yang sangat baik ya. Ada juga yang sering kita makan agar. Ya, kita punya ya cincau ya, baik yang cincau hitam atau cincau eh, yang hijau. Nah, itu kita ada semuanya di Bengkulu ini. Kenapa itu tidak kita kembangkan? Yang jelas itu begitu kita masukkan ke minuman itu banyak mengandung klorofil atau buah-buahan yang mungkin orang lain di Bengkulu ini awalnya tidak terpikir gitu ya. Nah, yang sedihnya ya kan kita tahu ada sekarang itu misalnya manggis ya. Manggis itu sudah dikembangkan orang untuk obat. Padahal dulu di Bengkulu itu luar biasa pemanggisnya. Mulai dari eh, kilometer 6,5 ini sampai ke Padang Kemiling itu dulu semuanya isinya adalah manggis dan sawo. Tapi kalau sekarang orang sudah berusaha membuatnya, begitu kita tanya, dicari di mana manggis kita yang ada atau banyak, itu sudah sulit. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dan banyak masih produk-produk lain, termasuk makanan kita. Ya, ada makanan apa ya, pendap ya. Pendap itu sudah kita teliti, daun talas itu sangat luar biasa untuk bisa memperbaiki komponen darah. Jadi HDL-nya itu bisa ditingkatkan dengan memakan eh, komponen dari atau daun talas itu sudah kita teliti pada ternak ya, kebetulan kita teliti sendiri menggunakan itik talang benih. Nah, ternyata HDL-nya ya kan kita tahu HDL komponen darah itu ada HDL, ada LDL dan lain-lain yang biasanya orang tua kita atau kita periksa darah. Nah, HDL itu kan dikenal orang awam dengan eh, apa namanya, lemak baik, LDL lemak jahat, tapi pengertian itu sebetulnya tidak pas. Nah, itu salah satu ini dan masih banyak sekali yang bisa kita buat di kewirausahaan ini. Nah, memilih jenis usaha ini juga penting. Selalu kita tekankan jangan ikut-ikutan ya. Piscok meler semua akhirnya bangkrut berjamaah gitu ya. Kemudian bakso goreng semua, pentol goreng semua. Nah, kita jangan ikut-ikutan, kita pilih misalnya ya kita angkat dari potensi ya. Itu kita banyak ya, ada namanya bekasam yang dari selatan misalnya atau dari pagar alam itu. Jadi produk fermentasi dari ikan dan nasi. Nah, mungkin Anda apaan itu bekasam itu kan gitu. Kita sering bertanya terutama generasi muda. Nah, kalau Anda bisa lihat ya di Korea itu ada yang namanya kimchi. Kimchi itu rasanya awalnya ya tidak lebih dengan kalau kita makan rebung asam gitu. Tetapi kita tidak pernah mengembangkan rebung asam atau tidak mengembangkan lemah kita gitu. Katanya kalau makan itu bisa lupa mertua. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Contoh yang sederhana, ada nggak tempoyak yang sudah dikalengkan? Kita tanya, jawabannya pasti Anda jawab tidak ada. Bagaimana kalau kita misalnya kita kalengkan dengan rasa yang enak ya, rasa nano-nano gitu, rasa yang siap dihidang di meja itu kan kayak yang dikembangkan seperti mayonaise yang dari susu. Nah, itu kan luar biasa sebetulnya. Tetapi peluang ini harus kita lakukan, kita Pak, kenapa harus kita Pak? Tidak. Ini menjadi pemikiran kita supaya masih banyak yang bisa kita upayakan. Nah, tahap melaksanakan usaha ini pembiayaan ya, pembiayaan ini. Nah, untuk mengawali tidak usah
terlalu besar. Kita coba misalnya dari kita sendiri, nanti kita tawarkan ke teman. Mungkin Anda sudah banyak melakukan ya, yang punya jiwa ini. Tidak usah malu. Kemudian kepemilikan ya. Kepemilikan ini awalnya kalau misalnya masih kecil kita bisa lakukan sendiri, tidak usah ini. Kemudian kalau sudah besar memang butuh organisasi. Nah, yang berikutnya adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini nanti berhubungan dengan diri Anda ya. Jangan pernah ya minimal untuk memimpin diri sendiri. Ayo kita berusaha, kita melakukan usaha yang baik. Selanjutnya, proses kewirausahaan itu mempertahankan usaha. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang menjadi PR yang lumayan berat ya, di mana wirausahawan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan ini kita harus kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan usaha. Ini tahapan lanjut berdasarkan hasil analisis atau hasil analisa, apakah usaha dapat diperluas atau dikembangkan, apa dibuat franchise yang mungkin bisa kita kembangkan sampai di luar kota Bengkulu. Jangan jauh-jauh dulu. Misalnya Anda bikin untuk wilayah kota dulu, setelah rasa-rasanya kok bisa kita kembangkan ke luar Bengkulu juga bisa jadi kita lakukan ya. Nah, yang berikutnya faktor-faktor motivasi berwirausaha. Nah, ciri-ciri wirausaha itu berhasil menurut beberapa pendapat. Yang pertama adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas. Jadi visi ke depan kita itu apa? Tujuan kita apa? Pengen menjadi seorang yang sukses ya di bidang apapun. Jangan Anda terkungkung atau terbelenggu oleh profesi Anda, misalnya disiplin ilmu Anda, karena yang namanya kesuksesan itu tidak hanya didominasi oleh seseorang, profesi seseorang. Kadang-kadang kita ditakdirkan bukan di profesi kita suksesnya. Itu banyak contoh ya. Di beberapa tempat termasuk pemimpin nasional ya, misalnya ya presiden kita yaitu adalah sarjana kehutanan yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi kenyataannya ya dia jadi presiden ya. Kemudian Pak SBY seorang tentara, jangan katakan wah itu tentara. Jadi banyak sekali ya. Gus Dur Gus Dur itu adalah seorang kiai. Nah, mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Jangan kita terkungkung oleh ini. Kemudian berorientasi pada prestasi. Jadi kita lakukan muhasabah sebetulnya setiap hari. Ya. Jadi muhasabah apa keberhasilan hari ini misalnya. Kita coba lakukan itu setiap hari. Ya. Kemudian berani mengambil resiko. Ini kadang-kadang kita ada ketakutan tersendiri, padahal tidak juga, karena ya coba dari hal yang kecil, tidur misalnya. Tidur itu apakah tidak beresiko? Sangat beresiko tidur itu. Kalau misalnya tidurnya tidak bangun lagi, apa yang terjadi? Itu ya wassalamualaikum ya, mendapat predikat baru almarhum. Tidur pun beresiko. Nah, kenapa kita berusaha tidak berani beresiko? Ya kita harus lakukan ya, tapi dengan perhitungan yang matang tentunya. Kemudian bertanggung jawab. Ini tanggung jawab dengan apa? Dengan amanah yang sudah kita punyai. Contoh misalnya, Anda datang ke Bengkulu ini tujuannya untuk kuliah. Nah, kebetulan kita sedang daring. Nah, Bapak punya tanggung jawab memberikan kuliah daring, maka berusaha Bapak segala macam, mulai dari Google Classroom, termasuk menyiapkan atau menyediakan diri ya, konten di YouTube, berharap bahwa ada interaksi gitu. Padahal tidak ada tuntutan seperti itu, tapi ini tanggung jawab. Nah, Anda nanti manfaatkan untuk itu. Nah, tanggung jawab sebagai mahasiswa, belajarlah dengan baik, prestasilah yang baik. Kebetulan ini ada mata kuliah kewirausahaan, Anda di tempat Anda juga sendiri.
gali potensi yang ada di daerah Anda atau di dusun Anda yang mungkin nanti bisa menjadi jalan hidup Anda di kemudian hari. Ini yang harus Anda lakukan, ya. Kemudian komitmen diri, ya Pak, saya harus menjadi seorang yang berhasil. Tetapi cuma ngomong aja, pengen jadi sukses tapi cuma ngomong saja, tidak ada langkah, tidak ada upaya, itu sama saja tidak bisa mendukung bahwa keberhasilan Anda, dan itu akan menjadi sia-sia nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan dan memelihara relasi. Ini salah satu kunci sukses juga. Di dalam Islam itu kan sudah ada yang menggambarkan, atau di Al-Quran itu sudah banyak ayat-ayat. Di salah satunya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bahwa kita di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, kita harus tolong menolong, ya, dalam kebaikan, ya, dalam kemanfaatan, itu yang kita harus lakukan, tapi jangan tolong menolong dalam kejelekan. Itu tidak perintah Allah, ya, perintah agama. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda berwirausaha, niatkan diri beribadah, itu sesuatu yang luar biasa, dan itu akan menjadi amal jariah. Apalagi tujuannya untuk mengembangkan atau memberikan nafkah baik untuk keluarga ataupun saudara, atau untuk memberikan nafkah untuk orang tua dan lain-lain, ya. Kemudian berikutnya adalah 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan, ya. Yang pertama adalah knowing your business. Usahakan usaha yang akan dilakukan itu apa, ya, perlu dipikirkan. Bapak sarankan itu berbasis potensi lokal, ya. Potensi lokal itu apa saja? Banyak, kita banyak punya, ya. Misal kalau makanan itu gadung, ya, bukan gading. Gading itu dari gajah, ya. Tapi kalau gadung itu tanaman yang merambat, yang banyak tumbuh lillahi ta'ala di kebun sawit ataupun di kebun karet, ya. Itu banyak yang kita punya di situ atau tumbuh di situ, tidak perlu dipupuk dan lain-lain, dan itu sangat besar. Itu salah satu contoh. Itu pernah Bapak lihat itu waktu ada kunjungan ke Purwokerto. Satu saset sebesar, ya maaf Bapak menyebutkan merek, Ciki, itu harganya sampai 30.000 gadung, sementara kita tidak pernah memanfaatkan. Di Bengkulu ini gadungnya itu bisa gedenya itu sebesar kepala kerbau, ya, bisa 50 kilo. Ini salah satu contoh di daerah Pino yang Bapak lihat itu. Padahal tidak ditanam, dibiarkan begitu saja, tetapi luar biasa. Nah, itu kan tinggal mengolah dalam bentuk misalnya di slice menjadi keripik gadung, yang mungkin ini nanti Anda bisa lihat sendiri atau browsing apa sih gadung itu. Kalau di Jawa gadung itu sekepalan tangan ini. Nah, termasuk juga sukun, ya, kalau mau Anda manfaatkan, ya. Di daerah itu sukun masih banyak. Di Jawa itu sukunnya kecil-kecil. Sementara di Bengkulu ini kita punya sukun yang sebesar kepala, ya, sama, ya, sebesar kelapa atau kepala. Ini kan luar biasa, ya. Yaitu kalau sudah bisa dibikin kerupuk atau keripik, kalau Anda mau mengembangkan juga ini, ya, dijadikan tepung, nah, itu kan sesuatu yang luar biasa, terutama untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya untuk konsumsi orang tua kita atau orang yang diabetes misalnya, karena dia itu slow release, ya, termasuk sumber karbohidrat yang sulit dicerna, ya. Termasuk kalau Anda mau bisnis itu potensinya besar juga di misalnya beras merah kita. Tapi kan dikatakan, itu tidak ada gunanya. Sementara kita sekarang ini sangat butuh dengan beras yang seperti itu, ya, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus.
Berikutnya adalah knowing the basic management, ya, dasar bisnis. Ya, ini bisa dipelajari. Ada salah satu tujuan kita belajar kewirausahaan ini adalah kita belajar, ya, di dalam bisnis ini, dan teorinya bisa kita pelajari. Having proper attitude, ya, sikap yang sempurna, sikap yang baik, ya, dasarnya. Ini sesuatu yang kemarin sempat Bapak ulas, ya, bahwa Rasulullah itu diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Siapa sih yang tidak suka dengan orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ya. Kalau perlu kita jadikan calon, ya. Kalau Anda pengen, ya, kebetulan perempuan pengen mencari suami, carilah, ya, yang punya attitude yang baik, ya. Carilah yang punya akhlak yang baik. Yang dikenal dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian berikutnya adalah having adequate capital, modal yang cukup. Ini tidak mesti, ya. Ini kita mulai dari awal yang kecil-kecilan saja, ya. Karena kunci sukses itu bukan dapat warisan yang besar atau warisan perusahaan. Kadang-kadang mereka tidak bisa menghargai itu, ya, karena tidak tahu bagaimana memulai usaha, ya, betapa susahnya membuat usaha, akhirnya sampai generasi yang kedua saja sudah kolaps dia. Nah, ini tidak kita inginkan. Kemudian managing finance effectively, ya, mengelola keuangan dengan baik, ya. Rajin atau bisa mengelola dengan baik itu bukan pelit, ya, tetapi sesuai dengan peruntukannya. Kita usahakan kalau memang itu dibutuhkan untuk pengembangan usaha, ya, harus kita keluarkan, gitu, seperti itu. Kemudian managing time efficiently, ya, mengatur waktu. Ini terutama kita sebagai umat Islam, ini sangat kita harus hargai, ya. Allah itu sudah berfirman di dalam surat Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Tetapi banyak kalau Bapak uraikan sedikit, demi masa, Allah itu bersumpah kepada kita semua demi masa bahwa orang itu akan rugi kalau tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Tapi kalau ditanya siapa yang sering memanfaatkan waktu dengan baik, itu malah justru orang-orang di luar kita, di luar orang Islam. Nah, ini kan sedih juga. Kenapa kita umat Islam menjadi orang yang terpuruk? Jawabannya salah satu, ya, kita tidak pernah memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Kalau cerita waktu ini bisa panjang. Ada seorang kaya, ya, Rockefeller namanya, raja minyak. Bukan raja minyak bohongan seperti di sinetron itu. Ini benar-benar raja minyak. Pada saat di akhir masanya dia mau meninggal, dia mau menghadiahkan atau menukar waktu itu. Kalau ada yang bisa, itu barang seminggu, ambillah semua harta raja minyaknya itu. Terserah mau dimanfaatkan untuk apa, tapi tidak bisa kalau sudah maut itu. Ini. Oleh karena itu, detik demi detik Anda harus membuat, atau kita semua membuat keberhasilan, membuat kesuksesan. Gak usah yang besar-besar, mulai dari hal yang kecil, ya. Itu hal-hal. Kemudian berikutnya adalah satisfying customer by providing quality product, ya. Ini juga kualitas produk itu juga harus kita persiapkan. Jangan hari ini produknya rasanya enak, besok beda lagi, tidak bisa dipertahankan. Kalau ini di makanan, ya, termasuk layanan, semuanya itu harus dipersiapkan dengan baik, dan itu konsisten terus berlanjut, ya, jangan berubah-ubah. Kemudian knowing how to compete, salah satunya adalah strategi bagaimana kita bisa bersaing dengan sehat. Jangan main kayu, jangan bahkan kalau di daerah tertentu, bukan di daerah Anda, sampai saking kehilangan akalnya main dukun, ya.
Jadi kalah ini malah bermain dukun dan lain-lain, itu jangan dilakukan, atau strategi yang jelek ya, itu juga jangan digunakan, insya Allah tidak akan berhasil. Berikutnya adalah copying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan yang jelas, aturan main yang jelas. Itu kalau kebetulan Anda punya karyawan, itu bagaimana aturan penggajiannya, sistemnya. Ya, kalau walaupun itu keluarga, tetap kita hargai hasil kerjanya. Disiplin ilmu kewirausahaan dan perkembangannya. Dalam teori ekonomi, studi kewirausahaan ditetapkan pada identifikasi peluang yang terdapat pada peran serta membahas fungsi inovasi dari wirausaha dalam menciptakan kombinasi sumber daya ekonomis sehingga memenuhi ekonomi agregat. Jadi itu ya, studi kewirausahaan juga meneliti karakteristik, salah satunya adalah karakteristik kepribadian wirausaha. Ilmu psikologi, bagaimana tinjauannya ya. Penelitian ditekankan pada pengaruh dari lingkungan sosial dan kebudayaan dalam pembentukan masyarakat atau wirausaha. Ilmu sosiologi ada yang. Kemudian ada ahli ya, ini juga yang menandaskan walau terdapat perbedaan sudut pandang, penelitian yang dilakukan ahli ekonomi, psikologi, dan sosiologi harus tetap berpijak pada kegiatan kewirausahaan serta sebab akibatnya pada tingkat mikro dan makro. Nah, kita coba kewirausahaan ini dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Bagaimana kalau sudut pandangnya dari ahli ekonomi? Wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam. Ya, kita punya banyak sekali sumber daya alam. Ya, kolamnya dia kolam susu. Ya, tongkat dan tanaman jadi tanaman ya. Tenaga kerja, material dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kemudian wirausaha juga merupakan orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi dan perbaikan produksi dan lainnya. Dengan kata lain, wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi, ya, sumber daya alam yang kita punya banyak, tenaga dan modal, dan keahlian untuk tujuan memproduksi barang dan jasa. Ujung-ujungnya adalah output barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia atau masyarakat. Ini dari sudut pandang ahli ekonomi. Pandangan ahli manajemen ya, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru. Kemudian wirausaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang memiliki motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Ini tetap kita harus bersemangat dan berani, percaya diri dan selalu optimis di dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan sampai misalnya Bapak kondisi pandemi kita tidak bisa berusaha, tetap kita harus berusaha, tetapi standar protokol kesehatannya kita gunakan. Pandangan pelaku bisnis ya, wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian seperti sekarang ini dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang, mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, sekarang ini yang banyak diuntungkan sebetulnya ya yang bergerak di bidang bisnis teknologi informasi itu. Nah, termasuk bisnis yang ini game. Sekarang orang banyak main game karena tidak bisa kemana-mana ya. Kemudian bisnis yang pakai Zoom misalnya, itu kan luar biasa. Tidak terbayang banyak orang kaya mendadak dengan kondisi sekarang. Nah, yang ke depan itu yang bergerak di bidang kesehatan adalah siapa yang bisa menemukan vaksin itu. Wah, luar biasa, itu pasti dibutuhkan dan pasti menjadi orang yang OKB ya, orang kaya baru itu.
kalau misalnya Anda, atau Anda berusaha membuat suatu minuman atau makanan yang bisa meningkatkan imunitas sehingga kebal dengan COVID itu. Nah, itu seperti itu yang harus ada inovasi. Pertanyaannya, apakah bisa, Pak? Ya, insya Allah bisa. Ya, kenapa? Orang lain juga sama, tidak ada bedanya dengan kita. Mata kita sama, dua, otak kita cuma satu, tidak seperti komputer. Ada otaknya yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Ya, maksudnya Core i7. Nah, otak kita kan sama-sama satu ya. Nah, itu harus kita optimis sebagai seorang muslim ya. Kemudian pengusaha adalah orang yang mengorganisasikan, mengelola, dan berani menanggung resiko sebuah usaha atau perusahaan. Sedang wirausaha adalah orang yang menanggung resiko keuangan, material, dan sumber daya manusia. Cara menciptakan konsep usaha yang baru adalah peluang dalam perusahaan yang sudah ada. Nah, wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Kemudian pandangan orang psikolog ya, dari ilmu psikologi, ya, wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan, serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Nah, ini dari pandangan psikologi. Nah, pandangan pemodal, ya, wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi di masyarakat. Itu bagi pemilik modal. Nah, tujuan pembentukan kewirausahaan adalah defisit equilibrium. Ya, seorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya. Ya, dari kita, Pak, saya belum bisa ini, belum dapat kerja. Nah, itu kan kekurangan. Tapi kita harus atasi dengan cara yang lain, ya, misalnya berwirausaha. Kemudian pengambilan keputusan menjadi wirausaha ya. Perasaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemecahannya. Ya, kalau kita merasa kurang, tidak cukup dana untuk kehidupan ini, kita harus berusaha. Ya. Kalau tidur terus ya nggak mungkin. Ya, istilahnya menunggu durian runtuh sementara pohonnya saja sudah tidak ada lagi. Ya, gimana kita bisa dapatkan gitu ya. Jadi seperti itu. Bergerak dan harus bergerak dan melakukan usaha. Goal directed behavior. Keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah kekurangan ya. Yang ini yang harus kita lakukan. Kemudian pencapaian tujuan berupa insentif yang diyakini dan dinikmati kita seorang melakukan kegiatan tertentu. Jelas kalau kita melakukan usaha itu pasti dapat hasil ya. Burung pipit ya, burung pipit atau burung apa saja pagi-pagi sudah bergerak dia terbang kemana, itu tujuannya adalah untuk mencari makanan, mencari nafkah. Berhasil dia, tidak punya pikiran ya. Dia cuma punya insting saja, sementara manusia itu punya pikiran, punya akal yang bisa berusaha. Kemudian berikutnya adalah seorang wirausaha lebih memiliki street mart daripada bookmark. Ya. Maksudnya adalah seorang wirausaha lebih mengutamakan untuk belajar dari pengalaman atau street mart dibandingkan dengan belajar dari buku dan pendidikan formal. Ya. Kemudian masalah pendidikan sangatlah penting bagi keberhasilan wirausaha. Kegagalan pertama dari seorang wirausaha adalah karena dia lebih mengandalkan pengalaman daripada pendidikan. Namun dia juga tidak menganggap remeh arti pengalaman bagi seorang wirausaha. Baginya sumber kegagalan kedua adalah jika seorang wirausaha hanya bermodalkan pendidikan tapi miskin pengalaman di lapangan. Oleh karena itu, yang kita inginkan adalah perpaduan antara pendidikan dan pengalaman adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan wirausaha. Ya, jadi itu hal-hal yang ini ya.
Kemudian dibandingkan dengan tenaga lain, tenaga terdidik S1, nanti Anda itu insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa lulus S1, memiliki potensi yang besar untuk berhasil menjadi seorang wirausaha karena memiliki kemampuan penalaran yang telah berkembang dan wawasan berpikir yang lebih luas. Kemudian disimpulkan bahwa seorang wirausaha yang memiliki potensi sukses adalah mereka yang mengerti kegunaan pendidikan untuk menunjang kegiatan serta mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Lingkungan pendidikan dimanfaatkan oleh wirausaha sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pendidikan di sini berarti pemahaman suatu masalah yang dilihat dari sudut keilmuan atau teori sebagai landasan berpikir. Sekian ya, semoga Anda semua selalu sukses. Terima kasih. Insya Allah akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.